Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 827. Karena Jiang Yan sedang dijaga oleh Lin Yu saat ini, bayangan hitam bergegas menuju Jiang Yan terlebih dahulu, dan dengan cepat meraih bahu Jiang Yan. Jelas, dia ingin mengendalikan Jiang Yan terlebih dahulu. Tapi saat tangannya hendak menangkap Jiang Yan, telapak tangan yang kuat tiba-tiba meraih pergelangan tangannya seperti kilat. Tidak baik. Melihat Lin Yu bisa bereaksi begitu cepat dalam situasi seperti itu, bayangan hitam mengerang di dalam hatinya dan sangat terkejut. Dia tahu bahwa jika pegangannya kuat, itu akan merepotkan, jadi dia menggosok kakinya dan buru-buru berhenti. Tiba-tiba dia menarik tangannya kembali. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Lin Yu tampaknya telah mengantisipasi gerakannya lebih awal, dan menendangnya ke perut bagian bawah. Bayangan hitam itu buru-buru menyatukan tangannya dan menekannya, mampu menangkap kaki Lin Yu. Pada saat yang sama, dengan kekuatan tendangan Lin Yu, dia dengan cepat menyapu ke belakang, meregangkan kakinya dan menendang ke belakang. Pegang tubuh Anda dengan mantap. Pada saat ini, Lin Yu dan Jiang Yan juga berbalik. Jiang Yan melirik bayangan hitam dengan gugup, tapi dia tidak terlalu bingung, ekspresinya tenang. Sebagai wanita Lin Yu, adegan apa yang belum pernah dia lihat? Saya melihat bayangan hitam ini mengenakan pakaian olahraga abu-abu hitam di sekujur tubuhnya, dan dia menginjak sepasang sepatu kulit keras berujung besar, dengan masker di kepalanya, hanya kacamata dan mulut yang terbuka. Jelas dia sudah siap datang. Lin Yu sekali lagi melindungi Jiang Yan di belakangnya, wajahnya dengan ringan mengamati bayangan hitam, dan berkata, "Serangga kecil, apakah menurutmu aku dapat dibodohi dengan mengalihkan perhatianku? Aku telah mengatakan bahwa kamu adalah di sabuk hijau." Bayangan hitam itu mendengus dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menendang kakinya dan menyerang Lin Yu. Gerakannya cepat dan tajam, tidak sebanding dengan orang biasa. Dia jelas seorang master seni yang mendalam. Kulit Lin Yu tiba-tiba berubah, dan Wei benar-benar tidak berharap sosok gelap ini begitu baik, dan untuk beberapa alasan dia tampak familiar dalam gerakannya. Tapi sebelum dia bisa mengetahuinya, Sombra bergegas ke arahnya dengan sangat cepat, dan menamparkan dadanya dengan dua telapak tangan dengan keras, bercampur dengan suara hebat dari udara yang menerobos, dengan kekuatan yang besar. Lin Yu buru-buru mendorong Jiang Yan ke samping, dan kemudian buru-buru mendorong dengan kedua tangan. Dengan ledakan, tangannya terhubung dengan telapak tangan bayangan hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur sebagai akibat dari kekuatan yang luar biasa. Namun, dampak dari bayangan hitam yang meluncur jauh lebih besar, dan tubuhnya terbang langsung, mundur beberapa langkah berturut-turut, dan ini cukup untuk menstabilkan tubuhnya. "Kamu siapa?" Wajah Lin Yu tenggelam, dan bertanya dengan dingin. Bayangan hitam tidak berbicara, meremas tinjunya, dan menyerang Lin Yu lagi. Kali ini dia berbagi tinjunya dan kakinya. Setiap gerakan dan setiap gaya adalah teknik misterius yang sangat ortodoks, yang sangat cepat dan kuat. Saat menghindari, Lin Yu melakukan serangan balik dari waktu ke waktu. Ketika bayangan menyapu kakinya, kekurangannya terungkap. Saat Lin Yu menangkap celah, dia meninju bayangan di dada. Mata Black Shadow membelalak, dan melihat bahwa dia tidak bisa menghindari pukulan ini, tidak hanya dia tidak menghindar, tapi malah menggerakkan dadanya ke depan. Ledakan. Tinju Lin Yu mengenai dada Black Shadow dengan kuat, tapi itu seperti memukul batu. Untuk tubuh yang kaku, kulit Lin Yu tiba-tiba berubah. Sebagai orang yang melatih tubuh murni Zigang, dia secara alami dapat menilai dengan sangat jelas bahwa latihan bayangan hitam ini adalah tubuh murni yang paling kaku, dan telah mencapai sedikit, sehingga tinjunya mengenai dada bayangan hitam itu. Rasanya seperti aku menabrak batu. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya pencapaian kecil,
Jadi setelah bayangan hitam menerima pukulan ini, dia mundur beberapa langkah lagi, dan kemudian menutupi dadanya. Ekspresi rasa sakit melintas di matanya. Jelas pukulan Lin Yu itu juga membuatnya kurang lebih sakit. Katakan, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kaku? Lin Yu berteriak pada bayangan dengan wajah pucat, dan dia bingung. Anda tahu, hanya ada segelintir orang di dunia ini yang tahu bagaimana berlatih untuk tubuh yang kaku, dan di antara orang-orang ini, mereka dapat diperlengkapi untuk menggantikan bakat alami. Hanya ada segelintir bahan obat Cina di Bao, jadi Lin Yu segera ingin tahu tentang asal mula bayangan ini, dan dia sangat berhati-hati di dalam hatinya. Tapi Soi Ying sama sekali tidak memperhatikannya, mendengus dingin, dan menginjak Lin Yu lagi, memukul kepala Lin Yu dengan sapuan tinggi. Lin Yu terkejut pada saat ini, mati-matian mencoba mencari tahu asal mula bayangan hitam ini, dan terlalu malas untuk menghabiskannya dengan bayangan hitam ini, segera menggunakan kekuatan penuhnya tanpa syarat, dan membanting tinjunya ke kaki bayangan itu. Setelah mengenai masa lalu, dia menjatuhkan bayangan hitam itu kembali ke udara lagi, dan bayangan hitam itu mundur beberapa langkah lagi sebelum dia menutup tubuhnya. Meskipun dia mengenakan sepatu kulit tebal berujung besar, setelah Sojon menerima pukulan ini, tubuhnya terhuyung-huyung dan dia mendengus kesakitan. Lin Yu tidak berhenti sedikit pun, dan bergegas menuju bayangan lagi, berencana untuk menyingkirkannya sekaligus. Hentikan! Tetapi pada saat ini, bayangan itu tiba-tiba menjangkau Lin Yu dan berkata dengan tergesa-gesa, ini aku, ini aku. Lin Yu tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba berhenti, melihat bayangan hitam dengan takjub, dan berkata dengan ragu, kamu. Saudara Hu. Haha, ini aku, saudara. Bayangan hitam itu tersenyum sepenuh hati, lalu menarik topeng dari kepalanya, menampakkan wajah yang penuh tunggul, sedikit perubahan kehidupan, dan sedikit berani. Saudara Hu, ini benar-benar kamu. Lin Yu tiba-tiba tampak sangat gembira, dan tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi Hu Qingfeng. Dia akan bergegas dan memeluk Hu Qingfeng. Jangan-jangan, menjauhlah dariku, kakak, menjauhlah dariku dulu. Hu Qingfeng buru-buru mengulurkan tangannya dan bergoyang ke arah Lin Yu, menggerakkan kakinya yang terluka oleh Lin Yu, sedikit terkejut, dan tidak bisa menahan nafas dingin. Hei saudara, jika aku tidak tahu identitasku, bukan? Kamu ingin membunuhku? Lin Yu menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya dan tersenyum, dan berkata, saudara Hu, kamu mengatakan itu baik, apa yang kamu lakukan? Saya tidak ingin mencoba keterampilan Anda, melihat kemajuan Anda, omong-omong, saya ingin menunjukkan kepada Anda hasil pelatihan saya selama ini. Hu Qingfeng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, saya pikir kemajuan saya sudah cukup cepat. Saya tidak berharap kemajuan Anda menjadi lebih menakutkan. Saudaraku, keterampilan Anda saat ini lebih baik daripada saat kita pertama kali bertemu. Hanya 2 orang. Kemajuan Anda tidak buruk, saudara Hu, saya hanya beruntung, saya menerima beberapa petunjuk. Lin Yu tersenyum dan berkata, masuk, masuk dan bicara. Kemudian Lin Yu buru-buru membantu Hu Qingfeng di lantai atas. Setelah memasuki rumah, Lin Yu memperkenalkan Hu Qingfeng kepada Jiang Yan. Karena saya sudah lama mendengar perkataan Lin Yu, Jiang Yan tidak asing lagi. Dia tahu bahwa Hu Qingfeng adalah orang yang jujur dan tulus, dan dia merasa seperti itu ketika bertemu dengannya. Dia memiliki kesan yang baik tentang dia, dan tersenyum dan memanggil kakak Hu. Hei, adik-adikku sangat cantik, saudara Hei, betapa beruntungnya kamu. Hu Qingfeng berkata sambil tersenyum. Lin Yu tersenyum, lalu membuat teh, menuangkan secangkir teh untuk Hu Qingfeng, dan bertanya, saudara Hu, mengapa kamu tidak menyapa ketika kamu datang ke Beijing? Bukankah ini kejutan untukmu? Hu Qingfeng tertawa dan berkata, hanya saja saya datang ke sini lebih dulu.
Saudara yang direkrut lainnya akan tiba besok, dan saya akan datang lusa. Ngomong-ngomong, saya akan menangani percabangan gereja di sini. Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mendengar ini, ya, Yan Kaotang adalah organisasi besar yang terkenal di industri barang antik. Meskipun bertindak penyamaran dan rendah hati, itu pasti memiliki bentengnya sendiri di kota-kota besar, jadi Hu Qingfeng juga disambut oleh orang-orang. Jiarong, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saudara-saudara ini hampir diperlakukan oleh saya, mereka sangat baik pada mereka. Hu Qingfeng minum seteguk teh, dan tidak sabar untuk membual kepada Lin Yu. Melihat ke belakang, kamu membiarkan 2 orang yang ditemukan oleh 100 orang tua bertarung dengan orang yang aku cari. Akan aneh jika kamu tidak mengalahkan mereka. Dia tidak pernah berurusan dengan Bai Rentu, bahkan ketika merekrut orang, dia telah menahan energinya untuk mengalahkan Bai Rentu. Ini belum tentu benar. 2 adik laki-laki yang dibantu oleh kakak Niu bukanlah orang biasa. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku akan tahu ketika kamu melihatnya, tetapi saudara Hu, ini benar-benar waktunya bagimu untuk datang ke Beijing kali ini. Aku berada di titik kekurangan orang sekarang. Oh. Ketika Hu Qingfeng mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang terjadi? Tebak apa yang kami temukan? Lin Yu tersenyum padanya. Sebelum Hu Qingfeng dapat berbicara, wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Li Huo Tao dan tempat penyimpanan obat Ling Xiao. Betulkah? Hu Qingfeng segera mengangkat semangatnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tidak sabar untuk bertanya dengan bersemangat, kalau begitu maksudmu, aku bisa melihat 2 orang ini ketika aku memasuki Beijing kali ini. Bantu kamu menyingkirkan mereka.